Nah, di sini kita bisa menentukan saham itu uptrend atau downtrend ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saham itu dikatakan uptrend, ini kalau menurut saya itu saham itu ada di atas MA. Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan Om Alek dari Unique Trader. Kali ini Om Alek akan membahas bagaimana cara membaca tren di suatu saham. Nah, di saham kita bisa membedakan ada 3 tren saham. Ada saham yang pertama saham uptrend, yang kedua saham downtrend, yang ketiga adalah saham sideways. Nah, untuk saham uptrend itu ditandai dengan model pola seperti ini ya. Jadi pergerakannya naik terus, kita gambarkan seperti ini contohnya. Oke. Nah, di sini untuk tren saham yang uptrend, dia akan membentuk garis yang namanya higher high, higher low. Di sini garis low, kemudian ini high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi selalu harganya selalu naik tinggi ke atas. Kalau misalkan kita tarik garis dari kiri ke kanan, ini nanti langsung dia cenderungannya harga itu mengalami kenaikan. Jadi cukup mudah dan sederhana. Kita bisa mendapatkan cuan yang cukup banyak apabila saham itu adalah saham yang uptrend ya. Jadi kita enak untuk tradingnya. Kemudian tren yang berikutnya adalah saham itu saham downtrend. Nah, saham downtrend itu kalau misalkan kita gambarkan seperti ini ya. Jadi harganya cenderung turun ke bawah ya. Oke. Di sini dia akan selalu membentuk namanya lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi kalau misalnya kita tarik garis trennya, dia akan cenderung langsung nampak ke bawah. Ini kita tarik, oke. Nah, di sini udah sangat jelas bahwa ini trennya arahnya turun ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita misalkan trading di saham itu yang uptrend, jadi jangan yang downtrend, karena kalau kita trading di saham yang downtrend itu untuk mendapatkan cuan tuh agak terbatas ya, agak kecil. Jadi karena ruang geraknya agak susah kalau misalnya kita trading di saham yang downtrend. Bisa sih cuan di saham downtrend, tapi alangkah lebih mudahnya kalau misalnya kita trading di saham yang uptrend. Oke. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah tren yang sideways. Sideways itu seperti apa? Seperti apa Om Alek? Jadi gini, saham sideways itu pergerakannya dia tuh nggak kemana-mana, jadi ruang geraknya terbatas. Jadi seperti ini ya untuk gambar pergerakan untuk saham sideways. Oke. Nah, seperti ini. Jadi pergerakannya dia atas bawah saja. Ini kalau misalnya kita garis trennya, ini pergerakannya dia cenderung bergerak ke kanan ya. Jadi dia menyamping kanan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi pergerakannya dia hanya ke sini aja, atas bawah. Nah, kalau misalkan kita trading di saham yang sifatnya sideways, itu untuk mendapatkan cuan sih bisa-bisa aja ya. Tapi untuk pergerakannya ya itu saja, nggak bisa maksimal kalau kita misalkan trading di saham yang uptrend. Oke. Jadi untuk gampangnya mengingatnya gini, jadi kalau misalkan kita trading di saham yang uptrend, kemudian kalau misalkan sebisa mungkin kalau kita ada saham yang downtrend tuh kita hindari saja. Nah, seperti apa saham itu uptrend? Ya seperti tadi ada kenaikan ya. Dan untuk lebih mudahnya kita bisa menentukan area support dan resistance dengan menggunakan garis moving average. Nah, untuk garis moving average itu kita bisa setting langsung ya. Kita hapus dulu ini. Oke, kita hapus.
ya. Nah, kebetulan ini Om Alek menggunakan aplikasi TradingView, jadi ini free ya, gratis. Ini untuk trader pemula bisa mencoba karena di sini cukup lengkap untuk fiturnya, untuk candlenya atau indikatornya cukup lengkap. Kita tinggal milih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan trend hanya dengan menggunakan garis moving average. Jadi sangat mudah sekali. Nah, di sini Om Alek menggunakan 3 moving average ya, teman-teman ya. Ini untuk cara untuk mencarinya tinggal klik di indikator ini, kemudian klik 3 EMA. 3 EMA. Nah, udah muncul. Nah, kebetulan ini Om Alek mencoba mengilustrasikan di salah satu saham, ini namanya saham ISSP ya, teman-teman ya. Coba kita lihat. Nah, kalau kita tarik ke atas di sini sudah muncul ya, untuk untuk moving average-nya. Nah, EMA itu apa Om Alek? EMA itu adalah exponential moving average. Nah, di sini pengertian moving average sendiri adalah pergerakan harga rata-rata. Nah, ini kalau misalkan EMA jadi exponential moving average. Jadi pergerakan harga rata-rata gitu intinya gitu ya. Kenapa kok eksponensial? Karena kalau dari segi bobot, eksponensial itu dia lebih sensitif ya, jadi bisa sangat cocok untuk intinya sangat cocok diterapkan di saham-saham yang volatile seperti itu. Oke. Untuk settingnya Om Alek biasanya menggunakan EMA. Nah, ini di sini ya, di input pakai 5. Oke. 21 dan 200. Nah, untuk lebih mudahnya untuk MA5 kita kasih warna hitam. Oke. Kemudian MA21 kita kasih warna biru laut. Nah, untuk ketebalannya kita kasih tebal ya biar lebih enak. Nah, oke. Untuk yang MA200 kita kasih warna pink. Oke, warna pink. Oke, sudah. Ini kita cek 5, 21, 200. Udah, tinggal klik oke. Nah, di sini otomatis udah tersetting ya. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa menentukan saham itu uptrend atau downtrend ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saham itu dikatakan uptrend, ini kalau menurut saya itu saham itu ada di atas MA21. Atau mungkin ada juga teman-teman yang menggunakan MA20 bisa. Jadi pengertiannya MA21 itu adalah harga rata-rata selama 21 hari ke belakang. Sedangkan MA20 itu harga rata-rata selama 20 hari ke belakang. Nah, oke. Nah, di sini contoh saham ISSP. Ini kalau misalkan kita lihat di sini dia sudah berhasil close di atas MA21. Nah, di sini MA21 berfungsi sebagai support ya. Jadi untuk supportnya di MA21, kemudian untuk resistennya ini di garis warna pink. Nah, di warna pink ini garis MA berapa Om Alek? Ini adalah MA200. Jadi pergerakan harga rata-rata selama 200 hari. Jadi untuk tren jangka panjang biasanya untuk tipe trader yang melakukan trading saham yang untuk jangka panjang biasanya untuk memilihnya untuk lebih baik itu yang ada di atas MA200. Artinya saham itu memang benar strong uptrend seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat untuk resistennya berarti di harga area 318 di sini ya. Nah, jadi supportnya di area sini, di area 282. Nah, jadi kalau misalkan trader ingin mengambil posisi buy, bisa mengambil posisi di range harga 280-an. Nah, dengan targetnya 318, 320. Kita cek kenaikannya berapa sih Om Alek kalau misalnya kita ngambil posisi di area spot. Lumayan, kita cek di sini kenaikannya kurang lebih sekitar 11%. Saya kira cukup oke lah kalau misalkan kita dapat cuan 11%. Nah, oke. Kalau misalnya kita amati suatu saham apabila dia berada di atas MA20 atau MA21, kecenderungannya dia akan lebih mudah untuk naik ke atas.
Nah, ini kalau misalkan kita perhatikan di sini garis biru ini adalah garis MA21. Nah, di sini dia selalu berada di atas MA21. Apabila dia mantul di area support MA21, dia akan naik lagi ke atas. Nah, seperti ini, dia akan tertahan di MA21 di sini. Nah, begitu dia naik, dia akan tertahan lagi dan akan melanjutkan kenaikan sampai ke area resisten dan di area dimana harga itu berhenti untuk naik lagi. Nah, kita lihat, kita amati selalu di atas garis MA21. Nah, begitu saham itu jebol, harga jebol dari MA21, dia kecenderungannya akan melanjutkan penurunannya hingga menemui area support kuat untuk dia melakukan pullback atau mantul istilahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini di sini kita lihat dia berusaha untuk naik menuju MA21 dan dia berhasil naik. Nah, setelah dia naik, dia akan melanjutkan rally. Kita lihat. Naik rally. Begitu jebol, pasti dia turun. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk contoh di saham ISP. Coba kita bisa melihat contoh di saham lainnya. Contoh misalkan saham MDLN misalkan ya, kita lihat. Kita cek saham ini uptrend, downtrend atau sideways. Kita lihat. Nah, oke. Nah, ini sangat menarik. Ini saham ini uptrend. Kenapa uptrend? Nah, di sini kita lihat saham itu dia berada di atas MA21 nih, MA21 dan dia ada di garis MA200. MA200 adalah garis MA untuk tren jangka panjang. Jadi dia ini memang benar-benar strong uptrend ya. Nah, kita lihat di sini ini dia selalu mantul di atas MA200. Nah, ini dia uptrend ya. Ini untuk area target, area resist ini di area resist ini, teman-teman ya. Kita coba kita kasih kotak ini. Nah, ini. Oke, ini terlalu. Nah, ini ada area-area resist di mana area taking profit. Jadi seorang trader bisa merealisasikan keuntungannya di sini untuk taking profit. Nah, apabila area ini berhasil dijebol ke atas, maka berpeluang untuk melanjutkan kenaikan di sekitar harga 140-an. Oke, ini cukup menarik ya untuk yang MDLN. Nah, ini contoh bagaimana kita menentukan support dan resistance hanya dengan menggunakan garis moving average. Artinya kita sudah bisa melakukan trading dan kita bisa cuan dari sini hanya dengan menggunakan indikator moving average. Oke. Nah, kemudian kita coba satu lagi masuk di saham lainnya, misalkan coba saham trust misalkan. Oke. Nah, oke. Kalau misalnya kita lihat saham keras ini, saham ini bergerak uptrend. Kenapa? Saham ini dia berhasil menjebol garis MA200 yang tren jangka panjangnya bisa dijebol dan kemudian melakukan penguatan hingga harga di area sini, area 460-an. Nah, di sini kalau misalkan kita tarik garis ini. Oke, ini garis area resisten ya. Nah, di sini kita lihat saham keras. Dia lumayan mengalami penurunan yang cukup banyak ya. Di sini begitu dia jebol dari garis MA21, dia susah untuk naik ya. Dia selalu tertahan di resisten MA21 dan dia nggak berhasil menembus dan dia ada tekanan jual hingga dia turun membentuk lower low yang baru di sini. Nah, di sini oke, kita lihat. Nah, ini turun dia. Turun. Oke. Sama turun hingga dia berhasil menjebol garis MA21 untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Oke. Inti dari pembahasan ini adalah bahwa suatu saham apabila dia berada di atas MA21 maka akan lebih mudah untuk melakukan penguatan. Dan sebaliknya, apabila suatu saham dia berada di bawah MA21 atau MA20 itu MA21 atau MA20 itu akan menjadi resisten kuat. Yang mana area kalau misalnya sudah terjadi
udah menjadi resisten kuat, maka harga itu akan susah untuk naik karena udah tertahan sama area resisten tersebut. Nah, seperti di pembahasan sebelumnya, resisten adalah area di mana harga berhenti untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, dan sebaliknya support adalah area di mana harga berhenti untuk melanjutkan penurunan, seperti itu ya. Nah, intinya kalau misalkan kita mau trading, khususnya bagi trader pemula yang ingin terjun di pasar dan ingin mendapatkan cuan, carilah saham-saham yang berada di atas MA21 atau MA20 ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Om Alex share. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Klik tombol subscribe dan like untuk mendukung channel ini, karena dengan kalian berlangganan channel ini, kalian telah mensupport kami dan kami akan lebih bersemangat untuk memberikan edukasi tentang saham. Oke, terima kasih, selamat malam dan sukses selalu.